Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ungkapan yang mengatakan bahwa iblis lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Ya, tentu juga iblis lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat, karena pelaku maksiat sadar ketika dia melakukan perbuatan maksiatnya itu salah, itu sebuah dosa. Dan bisa saja suatu saat mereka akan bertobat meninggalkan perbuatan maksiatnya. Akan tetapi pelaku bid'ah yang mengamalkan amalan bid'ah tidak merasa yang dibuatnya adalah salah, yang dilakukannya adalah kesesatan. Mereka merasa berbuat baik. Mereka merasa apa yang dilakukannya mendapatkan pahala. Ya karena memang yang mereka lakukan, mereka ucapkan adalah perbuatan-perbuatan baik. Ya seperti misalnya mengucapkan tahlil, membaca Al-Fatihah, itu perbuatan baik. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun ketika ucapan baik itu, ucapan thayyibah itu, firman Allah Al-Fatihah dilakukan dengan cara, tempat, dan tujuan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka disitulah perbuatan, ucapan baik tersebut, kalimat thayyibah tersebut, firman Allah tersebut menjadi perbuatan tidak baik, menjadi perbuatan yang sesat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi bid'ah. Amalan baru, amalan yang menyelisihi Rasulullah. Maka kata Rasulullah itu tertolak. Sebenarnya Aswad KW mau berapa bukti lagi bahwa amalan yang mereka lakukan selama ini adalah amalan bid'ah. Dan tidak ada bid'ah hasanah. Mau berapa bukti lagi? Kiai Haji Idrus Ramli dalam debatnya, diskusinya dengan Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Abidin sudah mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarat, bid'ah makruha, yang melarangnya akan mendapat pahala. Ini kan satu bukti yang jelas. Kiai mereka sendiri, ulama mereka sendiri yang mengatakan. Nah, dan kalau kita layangkan di muktamar NU yang pertama, tentu saja ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendirinya masih hidup. Dan keputusan muktamar bahwa peringatan kematian tahlilan 3, 7, 10 dan 7, 40 dan seterusnya itu bid'ah mungkarat. Juga di kitab I'anat Thalibin.
Nah, jadi bukti yang bagaimana lagi? Dan kalau dilihat faktanya juga, kan tidak pernah Rasulullah, para sahabat, istri-istrinya, ya, para tabi'in yang melakukan amalan bid'ah ini ketika ada keluarga dan orang lain yang meninggal. Dan kalau juga kita telusuri asal-usul dari amalan bid'ah tahlilan ini, ternyata berawal dari Sunan Kalijaga. Dan jadi jelas, ini bukan dari Islam. Dan jelas, ini menyelisihi sunnah. Benar sekali ungkapan bahwa pelaku bid'ah sulit tobat, akan terhalangi untuk tobat. Dan kita sudah melihat buktinya. Bagaimana para pelaku bid'ah, bahkan pembela bid'ah, ya, walaupun sudah disampaikan kepada mereka bukti-bukti, dalil-dalil, argumentasi, dan fakta bahwa tidak satupun, ya, dari dalil, argumentasi, dan fakta yang mendukung pendapat mereka, pemahaman mereka bahwa yang mereka lakukan adalah bid'ah hasanah. Karena tidak ada bid'ah hasanah dalam masalah ibadah. Dan Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dolalah. Tentu saja Rasulullah tidak berbicara tentang masalah yang lain selain masalah ibadah sesuai dengan tugasnya sebagai penyampai risalah Islam. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berkaitan dengan apa saja amalan yang bisa dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Banyak. Karena dalam Islam kehidupan belum selesai. Selama anak masih hidup, dia masih bisa berbakti orang tuanya. Yang pertama, istighfar buat orang tuanya. Banyak istighfar apa saja buat orang tuanya. Ana pernah dengar ada yang astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Betul. Boleh baca itu jamaah? Boleh. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi, baca. Atau rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang masuk surga. Bingung dia ketika berada di derajat yang tinggi. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa aku sampai ke tempat ini? Padahal secara amalan nggak bisa sampai. Apa dikatakan kepada orang ini? Bistighfari waladika laka. Kau bisa sampai ke tempat ini gara-gara istighfar anakmu untuk. Maka yang punya abah sudah meninggal, usahakanlah sehari terus istighfar buat abahnya 100 kali, 200 kali. Khususkan waktu. Bukan kalau ada waktu, tapi mengkhususkan waktu buat istighfar buat orang tua. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Yang pertama. Yang kedua, bersedekah buat orang tua. Bersedekah buat orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad.
Sahabat ini mengatakan, inna ummi matat qabla an tusi. Ibundaku meninggal sebelum dia berwasiat. Apakah kalau aku sedekah buat ibundaku, hal tanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat orang tuaku kalau aku bersedekah buat dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ingat hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, amalannya putus kecuali 3. Amalan siapa? Amalan yang mati. Kita berbicara amalan yang hidup buat yang mati. Istighfar ini amalan orang hidup buat yang mati. Apakah harus anak? Nggak harus anak. Ketika kita sholat jenazah, itu yang kita sholatin apa abah kita? Bukan. Kita katakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'af, padahal nggak ada hubungan apa-apa sama kita. Nyampe. Nah, sedekah seperti berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai sama orang tua kita, kepada ami-ami kita, kepada hal-hal kita, berbuat baik. Ketika kita punya rezeki, kita ingat abah umi kita sudah nggak ada, kita datang. Kalau ada sohib-sohib abah kita, datangin mereka. Ini yang kadang-kala kita nggak lakukan. Terus yang keempat, yang bisa dilakukan seorang anak buat orang tuanya, umrah buat orang tuanya, haji buat orang tuanya, kalau dia mau melakukan itu. Tapi yang jelas amalan yang paling mulia adalah istighfar buat keduanya dan sedekah. Kita punya rezeki, kita mau ngecat rumah kita, beli cat, taruh di masjid buat umi ana nih. Ente cat masjid sebelum ana ngecat baiti, ana kepingin ngecat masjid supaya umi ana dapat pahalanya. Kita berusaha, kita mau pasang keramik di rumah kita, kita punya rezeki, sudah uang untuk belikan keramik, taruh di masjid fulan buat umi sama abah anak. Insya Allah pahalanya akan sampai buat orang tua kita. Wong edan kuwi bebas